Pemukiman Metula Israel dihantam sejumlah rudal dari perlawanan Islam Lebanon Hizbullah pada Selasa 30 April 2024. Dikutip dari Al-Mayadin, insiden ini mendapat protes dari militer rezim Zionis. Salah seorang yang meluapkan protesnya ialah Mayor Jenderal Cadangan dan mantan Wakil Kepala Staf Israel Yair Golan. Ia mencaci Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai rencana serangan ke Rafah. Menurutnya, di saat Netanyahu merencanakan operasi yang tidak memiliki kepentingan strategis di Rafah, Metula malah mendapat ancaman dari Hizbullah. Hal ini menyebabkan warga Israel meninggalkan kota-kota besar maupun kecil. Golan menilai kegagalan yang mengerikan akan terus berlanjut dengan intensitas yang lebih besar. Dengan kondisi itu, Golan menilai jika Netanyahu menghancurkan wilayah utaranya sendiri, bahkan menempatkannya di bawah kekuasaan perlawanan Lebanon. Diketahui Hizbullah meluncurkan sejumlah rudal yang menargetkan bangunan tempat tentara pendudukan Israel di Metula. Satu persatu rudal menghantam bangunan dan seluruhnya meledak. Kiper FC Dallas Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada Selasa 30 April 2024 pagi. Setelah resmi menjadi WNI, Martin Paes akan menambah persaingan di sektor penjaga gawang timnas Indonesia. Sosok kiper naturalisasi terbaru ini dikenal pernah menepis tendangan Lionel Messi dan membawa timnya menang atas Inter Miami. Martin Paes resmi menjadi WNI dan bersiap meningkatkan potensi lini pertahanan timnas Indonesia. Hal itu disampaikan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham DKI Jakarta. Upacara pengambilan sumpah WNI dilakukan di kantor wilayah atau Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Setelah resmi menjadi WNI, artinya PSSI sudah mengurus banding mengenai status Martin Paes yang memperkuat timnas Belanda U21 ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Mengacu agenda terdekat, Martin Paes berpeluang besar memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir dari tribunwow.com, sosok Martin Paes sendiri sebelumnya pernah bermain di Liga Amerika. Ia membela FC Dallas sekaligus menjadi lawan dari mega bintang timnas Argentina Lionel Messi. Selama menjadi kiper di FC Dallas, Martin Paes punya catatan yang menarik. Salah satunya sempat menepis tendangan Lionel Messi. Selebgram Gaga Muhammad diumumkan bebas setelah ditahan selama 2 tahun dalam perkara terkait kecelakaan hingga mengakibatkan mendiang selebgram Laura Anna Edeleni mengalami kelumpuhan pada 2021 lalu. Selama proses perjalanan kasus yang menjerat Gaga Muhammad, Laura Anna meninggal dunia pada 15 Desember 2021. Kabar bebasnya Gaga Muhammad dibenarkan oleh kuasa hukumnya Fahmi Bahmid pada Selasa 30 April 2024. Fahmi mengungkapkan, ayah Gaga mengetahui sang anak telah bebas bersyarat dan bersyukur atas hal tersebut. Diketahui Gaga Muhammad sebenarnya divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan Laura lumpuh pada 19 Januari 2022 lalu. Ia juga disanksi denda 10 juta rupiah dan jika denda tidak diganti, maka ia harus menjalani kurungan penjara selama 2 bulan. Pada saat itu hakim menilai Gaga sah dan meyakinkan dinyatakan lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan adanya korban mengalami luka berat. Adapun vonis hakim ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Kronologi kecelakaan yang dialami Gaga Muhammad dan Laura Anna terjadi pada Desember 2019 ketika melintas di Tol Jagorawi. Sebelum mengalami kecelakaan, Gaga dan Laura makan bersama dan baru pulang pada dini hari. Gaga dan Laura dalam kondisi mabuk usai meminum minuman keras.
Namun ketika berada di mobil, mereka memakai seat belt atau sabuk pengaman. Kecelakaan pun tidak terhindarkan dan ketika insiden tersebut terjadi, Laura dalam keadaan tertidur. Laura langsung pingsan dan baru sadar ketika sudah berada di rumah sakit. Ratusan buruh dari berbagai perusahaan dan organisasi buruh di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur turun ke jalan saat May Day pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam aksinya, ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Buruh Muslim Indonesia atau SARBU-MUSI, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia atau KPBI, Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia atau KBKI, dan Serikat Buruh Independen atau SBI menuntut penolakan upah murah atau UMK terendah se-Jawa Timur. Tak hanya itu saja, aksi buruh ini juga menagih janji Bupati Situbondo untuk kesejahteraan buruh melalui jaminan sosial saat May Day tahun 2023 lalu. Mereka juga menuntut adanya THR tahun 2024 yang tidak sesuai surat edaran Pemkab Situbondo dan meminta Pemkab untuk proaktif dalam menyelesaikan perusahaan yang melanggar peraturan. Aksi ratusan massa buruh yang berangkat mengendarai sepeda motor dari depan PJ Panji mendapat pengamanan dan pengawalan puluhan personel Polres dan Polsek hingga tiba di kantor Dinas Tenaga Kerja Pemkab Situbondo. Setibanya di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para perwakilan buruh melakukan orasi menyampaikan aspirasinya. Di tengah orasi buruh, Sekdakap Wawan Setiawan dan Kadis Tenaga Kerja menemui ratusan buruh yang berunjuk rasa memperingati May Day tersebut. Salah seorang peserta buruh bernama Linawati mengatakan dirinya berharap agar perusahaan di tempat kerjanya tidak menunda pembayaran upah bagi buruhnya. Linawati mengaku sudah 4 bulan ia belum dibayar dan hanya 1 bulan saja yang dibayarkan. Koordinator aksi buruh Taufik mengatakan dirinya telah menyampaikan beberapa tuntutan aksi itu. Taufik menegaskan Undang-Undang Cipta Kerja saat ini sangat melemahkan buruh. Menurutnya, upah buruh yang diterima Situbondo juga tidak sesuai dengan UMK. Sebelumnya pihaknya telah melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja, akan tetapi masih tetap tidak dihiraukan oleh pihak perusahaan yang berada di Situbondo. Dikonfirmasi secara terpisah, Sekdakap Wawan Setiawan mengatakan pada prinsipnya pemerintah sebagai fasilitator karena sudah ada Dewan Pengupahan. Ia menjelaskan saat proses penentuan UMK sudah ada mekanisme dan tata caranya. Apalagi itu harus disesuaikan dengan persoalan harga, penentuan biaya hidup, serta lainnya. Sekdakap menuturkan untuk saat ini UMK Situbondo yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp2.135.000. Besaran UMK itu dinilainya sudah layak dan sesuai kebutuhan hidup di Kabupaten Situbondo. Ia juga mengungkapkan terkait THR, pemerintah Kabupaten Situbondo telah melayangkan surat edaran ke berbagai perusahaan dengan pantauan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap perusahaan yang memberikan THR di bawah ketentuan. Dari pemantauan itu, memang ada pemberian THR lebih rendah dan pihaknya mengaku telah mengklarifikasi serta menjembatani agar sesuai dengan surat edaran Bupati. Dan Tribunus berikut kita simak bersama wawancara dengan Koordinator Aksi Buruh Taufik dan Sekdakap Wawan Setiawan. Ya, sebenarnya tuntutan aksi tadi sudah kami sampaikan bersama teman-teman, yaitu tolak upah murah UMK terendah se-Jawa Timur. Ya. Yang kedua, sejahterakan buruh melalui jaminan sosial sesuai janji Bupati May Day 2023, menuntut THR 2024 yang tidak sesuai dengan surat edaran pemerintah Situbondo, menuntut pemerintah proaktif dalam menyelesaikan masalah perusahaan yang melanggar peraturan. Selama ini melihatnya SARBU-MUSI seperti apa perhatian pemerintah? Undang-Undang Cipta Kerja kan lagi dikejar-kejarkan oleh buruh untuk dihapuskan, itu menurut SARBU-MUSI seperti apa? Undang-Undang Cipta Kerja pada saat ini melemahkan sebenarnya, namun ini mulai tahun 67 tahun lamanya, mulai dari dulu ini naik terus buruh kerja. Namun kali ini
ketika ada pergantian buruh kerja, namun ini melemahkan, terjadi degradasi terhadap buruh kerja, terhadap aturan-aturan yang ada, namun melemahkan. Ya, melihatnya Sarmusi ini gimana terkait dengan upah yang diterima para buruh di Situbondo ini? Sangat naif sekali, Mas. Berapa? Kemarin kalau masalah ada yang 18, ada yang 19, ada yang 17, dan malahan ada perusahaan yang tidak menggaji sampai 3 bulan. Pada prinsipnya kita ini kan sebagai fasilitator karena dalam Dewan Pengupahan posisi kita ini adalah posisi bagaimana kita menjadi penengah. Kita berdiri di antara pengusaha dengan buruh. Nah, ketika proses penentuan UMK, di situ juga sudah ada mekanisme tata caranya, di mana di situ juga ada pemantauan harga, ada penentuan biaya hidup masing-masing orang. Nah, sehingga besaran daripada masing-masing itu kita padukan. Ketika misalkan terlalu tinggi, ini juga iklim usaha akan tidak bagus, ya kan? Iya. Karena UMK Situbondo tidak bisa bayar, sehingga akhirnya bisa tutup tentunya. Nah, tetapi sebaliknya, kalau misalnya terlalu rendah, ini juga kesejahteraan buruh akan terganggu. Oleh karena itu, titik yang dipertemukan itu adalah titik di mana kedua-duanya bisa saling menerima. Nah, itu sudah clear. Kemarin mekanismenya ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. Berapa sih Pak UMK-nya? Sekitar 2.135.000 kalau tidak salah. Artinya dengan UMK seperti itu sudah layak ya? Artinya sudah layak untuk kebutuhan hidup di Kabupaten Situbondo. Kemudian tadi juga menyampaikan yang terkait dengan THR. Nah, saya tadi sampaikan bahwa memang ada surat yang sudah kita siapkan dan sudah dilayangkan kepada perusahaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan terus memantau perusahaan-perusahaan yang memberikan katakanlah THR-nya di bawah ketentuan surat edaran Bupati. Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Buruh Madiun Raya atau SBMR menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Madiun pada Rabu 1 Mei 2024. Sejumlah tuntutan disuarakan dalam peringatan Hari Buruh atau May Day ini. Aksi unjuk rasa tersebut juga mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Beberapa menit usai berorasi, para buruh melakukan tabur bunga sebagai bentuk keprihatinan. Mereka menilai upah yang didapat tidak sebanding dengan jeripayah pekerjaan untuk perusahaan. Koordinator SBMR Aris Budiono mengatakan, selain menuntut kenaikan upah, buruh juga tetap menyampaikan penolakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ia mengungkapkan, Omnibus Law tetap merugikan kaum buruh. Aris menilai upah buruh di Kabupaten Madiun hanya naik kurang dari 10%. Dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari. Apalagi bahan pokok seperti beras juga tidak stabil. Selain membawa isu nasional, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk mendirikan PHI di tiap kota atau kabupaten, serta segera menyelesaikan hak mantan karyawan pabrik sepatu PT Karya Mitra Budi Sentosa sebanyak 395 orang. Diketahui PT Karya Mitra Budi Sentosa sudah pilot dan telah dibeli, namun sampai saat ini belum dibayar. Selama ini ia mengaku membawa persoalan tersebut ke PHI Surabaya. Kemudian sudah berkirim surat ke kurator, namun masih belum ada respon. Pihaknya meminta agar ratusan mantan karyawan itu dipekerjakan di PT Sintex sambil menunggu pencairan dan tetap dapat pemasukan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edi Santoso, berjanji akan mengupayakan dan mengawal beberapa hak buruh. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Koordinator SBMR Aris Budiono dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edi Santoso. 1 Mei isu nasionalnya kan sama ya, untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin jadi Perpu, dan ini sudah diundangkan lagi itu harus dicabut karena isinya sama dan merugikan kaum buruh. Yang kedua, kami minta naik upah karena kebutuhan pokok ini sudah tak terkendali, harga beras sudah nyampe 19.000, sementara kaum buruh upahnya
naiknya cuma nggak sampai 10%. Jadi itu yang kami usahakan. Terus yang ketiga, kami meminta kepada pimpinan daerah yang musbika setempat untuk mengirim surat ke hakim pengawas untuk segera membayarkan karyawan ex-PT Karya Mitra dalam pilot, karena pabrik sudah laku, tapi kenapa buruhnya kok belum dibayar. Terus yang keempat, kami meminta untuk PHI dihadirkan di tiap-tiap kabupaten kota. Gitu. Sebenarnya ini sudah diupayakan ya, dari tuntutan mereka sebenarnya sudah masuk seperti yang dulu. Memang perjalanan yang memang kan tidak ditentukan oleh dari pemerintah daerah kok, karena soal pengadilan di Surabaya. Nah, ini kan juga butuh pengawalan ketat ya, untuk pengawalan bagaimana nanti teman-teman itu tidak dirugikan. Hanya kami mendorong supaya nanti bisa mendampingi dan memfasilitasi supaya nasib konco-konco buruh kita terbengkalai. Juga dari PHK mereka kita upayakan untuk segera bisa bekerja di lain tempat, perusahaan yang lain. Puluhan ribu pekerja di Surabaya turun ke jalan pada puncak peringatan Hari Buruh atau May Day pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam aksi tersebut, buruh kembali menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Surabaya, Hamadani, mengungkapkan pihaknya meminta pemerintah memastikan pengusaha tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, menolak upah murah, pemerataan kesejahteraan dari kota ke desa, serta pemerataan kesejahteraan pengusaha besar dan yang kecil. Kemudian buruh juga menuntut pencabutan sejumlah peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Menurut buruh, berbagai regulasi tersebut tidak berpihak kepada buruh. Para buruh diketahui berangkat dari 9 titik, di antaranya kawasan Rungkut, Karangpilang, Tandes, Waru, Margomulyo, Kalianak, dan beberapa kawasan lainnya. Aksi dipusatkan di pemerintah provinsi, di antaranya kantor pemerintah provinsi di Jalan Pahlawan. Aksi tersebut bergerak dari kawasan Citomol sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.